ciri-ciri atau bagaimana itu generasi yang berdampak itu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat, apa proses yang harus dihadapi agar kita menjadi generasi yang berdampak. Yang pertama adalah generasi yang berdampak itu harus mengalami namanya proses. Setuju? Amin. Proses itu nggak enak, tapi harus, wajib. Ya. Kita mau dapat nilai, prosesnya apa? Belajar, mengulang, ulang lagi, latihan lagi. Kita mau jago expert musik, lihat lagunya, ngulik, ulang lagi, dengerin lagi, rekam, ulang lagi. Demikian juga Esther mengalami proses. Kita lihat Esther pasal 2 ayat 7 sampai 9. Yang pertama adalah Esther ini adalah seorang anak yatim piatu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Saya mau ngajak saudara-saudara, coba bayangkan kalau kalian di posisi, kita di posisi yang masih muda. Esther ini masih sangat muda, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Bukankah banyak orang di luar sana karena tidak punya bapak, tidak punya ibu, hidupnya hancur? Karena nggak ada kontrol, lost control, nggak ada pengawasan, kecewa, nggak ada panutan, ya kan? Lost control. Tapi berbeda dengan Esther. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi poin yang pertama untuk generasi yang berdampak, ketika kita mengalami proses, kita harus punya mentor. Kita harus punya orang yang mendampingi kita. Kalau kamu mau ngejar sesuatu, kalau kamu mengerjakan sesuatu, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, pastikan kamu punya mentor. Amin. Jangan sampai hidupmu nanti kesasar, hidupmu tanpa arah, hidup kita tanpa aturan, nggak ada yang kontrol sesuka gue, ya kan? Kalau masih ada bapak, ada mama, ada kakak, ada koko, ada cici, dibilang jangan pulang malam, ya nggak pulang malam. Tapi kalau ketika sudah tidak ada, nggak ada yang kontrol. Untungnya Esther memiliki Mordekai. Jadi poin yang pertama, kita harus memiliki mentor. Punya mentor kan? Harus punya ya. Punya seseorang yang bisa mengerti kita, yang bisa tahu mengendalikan kita. At least kita punya teman curhat, bercerita. Selanjutnya kita lihat di ayat 8 bahwa Esther ikut dalam pengawasan Hegai. Harus mau tunduk dalam proses itu. Kita harus mau tunduk. Dengar-dengaran akan aturan. Ya kalau disuruh Hegai, kamu harus begini, Esther harus melakukan. Karena Esther sudah terbiasa dimentori oleh Mordekai, ketika bertemu dengan mentor yang baru, karena sudah terbiasa punya hati yang tunduk, punya hati yang taat. Alkitab berkata di ayat 12 bahwa Esther itu dipersiapkan 1 tahun. Persiapan sebelum menghadap raja itu 1 tahun. Luar biasa ya. Jadi ketika kita mau mencapai sesuatu, pepatah bilang kan, mau mendapatkan ikan yang besar, pakai pancing yang besar. Kamu kalau mau dipersiapkan untuk hal yang besar, harus siap diproses. Amin. Yes. Siap diproses. Amin. Amin. Kalau kita mau generasi yang berdampak, kita harus tertib. Karena jangan sampai dampak kita itu dampak yang tak beraturan. Dampak sih dampak, tapi dampak yang bikin kacau. Bukan itu yang kita harapkan, tapi dampak yang positif. Sebelum kita memberikan aturan, arahan, harus terlebih dahulu kita tunduk pada otoritas. Amin. Kita nggak bisa memimpin kalau kita nggak bisa dipimpin terlebih dahulu. Kalau untuk jadi pemimpin, engkau harus mau dipimpin dulu. Amin. Kalau kita berkata, siapa
Jadi untuk generasi yang berdampak harus diproses.